Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat Eh, siang, Pak Sakti. Mohon izin waktunya sebentar untuk saya wawancara. Ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, saya ditugaskan untuk mewawancarai pemimpin pembelajaran, salah satunya pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah di SDN Ciaul di sekolah saya, seperti itu. Kebetulan sekarang kepala sekolahnya adalah Ibu Christina Dwi Wahyuningsi. Saya mohon izin waktunya sebentar untuk melaksanakan ini wawancara tentang pengambilan keputusan selama pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, seperti itu. Silakan, Pak. Mohon izin tentunya. Silakan. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang semuanya berhubungan dengan pengambilan keputusan. Tentunya yang pengambilan keputusan ini akan berbasis dengan nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Mohon izin ya Ibu ya. Silakan, Pak. Baik, mungkin yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus gitu ya yang muncul di sekolah atau yang pernah jadi pengalaman Ibu, yang kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, gimana cara Ibu mengidentifikasinya? Yang mana yang dilema etika, yang mana yang bujukan moral, seperti itu? Kalau menurut pendapat saya, beberapa pengalaman yang saya alami, yang termasuk dilema etika itu ketika memang kebijakan itu benar dengan benar, kemudian tetapi saling bertentangan. Nah, bagaimana kita harus memilih ketika saling bertentangan itu dilema etika. Kemudian kalau yang bujukan moral, nah seringkali bujukan moral itu seringkali kita hadapi. Apakah itu kebijakan yang benar, moral yang benar dengan yang salah. Jadi kita harus bisa memilih antara dilema etika dan bujukan moral. Itu yang sepengetahuan saya gitu ya. alami selama ini. Jadi tadi penjelasan Ibu, dilema etika itu ketika ada sesuatu yang dihadapi, keputusannya harus diambil karena dua-duanya benar gitu ya. Ada betul. benar dengan benar. Saling bertentangan saling bertentangan, tetapi untuk yang bujukan moral itu ada benar ada salahnya gitu. Iya, betul, Pak. Betul. Mungkin ada contoh yang pernah dialami oleh Ibu tentang dilema etika atau bujukan moral yang pernah dihadapi gitu, Bu? Nah, contoh yang dilema etika, contohnya ketika kita akan membangun tembok. Nah, itu kan kita ada benarnya kenapa kita mau demi kepentingan peserta didik. Kemudian bertentangan dengan kebijakan dengan masyarakat. Nah, karena mungkin ketika itu sekolah buat lewat. Nah, itu kan menjadi dilema juga buat sekolahan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika dengan moral, contohnya sekolah udah ada peraturan kalau membeli buku harus harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Satu. Kemudian ada bujukan, Bu, membeli buku di tempat saya saja, nanti ada komisi yang besar. Nah, itu sebuah bujukan moral. Karena apa? Berarti kan mementingkan kepentingan sendiri juga. Nah, itu menjadi bujukan moral. Apakah kita mengedepankan moral kita atau mengedepankan kepentingan diri kita sendiri? Begitu ya. Jadi dua-duanya sudah pernah teralami gitu. Sudah, ya, Bu? Nah, untuk itu selama ini bagaimana gitu, jika pada saat pengambilan keputusannya tuh bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau mungkin yang sama-sama mengandung nilai kebajikannya gitu. Bagaimana caranya? Seringkali kita lihat dulu kebajikan itu apa saja, yang bertentangan itu di mananya, kemudian kepentingannya itu siapa saja yang berkepentingan. Kemudian kita lihat juga, kita bermusyawarah dengan baik dengan orang-orang yang berkepentingan itu. Kemudian kita lihat dulu apakah ini
dengan jangka panjang atau jangka pendeknya seperti apa, melanggar aturan atau tidak. Nah, itu kita pikirkan, kita musyawarahkan sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu bernilai positif dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh, jadi harus dicari dulu ini tuh yang bertentangannya bagian mana Ya. gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ini berkaitan dengan siapa gitu ya, lalu nanti ada nilai-nilai apa yang mungkin terkandung gitu di dilema-dilema etika yang muncul gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin gini, terus apa langkah-langkahnya atau prosedurnya biasanya yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, yang biasa dilakukan gitu ya? Ya, biasanya perumahan ada suatu kasus ya. Ada suatu kasus kita mengenal dulu apa sih nilai-nilai yang bertentangan tadi ya. Kita lihat dulu nilai-nilai yang bertentangan itu apa. Kemudian yang kedua kita lihat dulu siapa saja sih yang berkepentingan atau siapa saja yang terkait dalam situasi tersebut. Nah, kita lihat dulu apakah kepentingan itu sangat berpengaruh dengan keputusan kita atau tidak. Terus kepentingan itu mempengaruhi orang lain atau tidak. Nah, itu kita lihat juga. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta. Kita bukan hanya memberikan ngejas seperti yang kita tahu saja, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta di sekolahan, latar belakangnya seperti apa sehingga timbul permasalahan tadi ya. Kemudian yang keempat adalah kita diuji dulu benar dan salahnya, uji legal apakah itu melanggar hukum atau tidak. Kemudian uji regulasi apakah itu melanggar peraturan sekolah atau tidak. Tapi juga meskipun melanggar hukum, melanggar peraturan, tapi kita lihat juga kita melihat insting kita sebagai seorang pendidik. Karena apa, segala sesuatu kita juga kembali pada kita seorang pemimpin pembelajaran yang mengutamakan kepentingan pendidik juga. Nah, kemudian kita juga sebagai panutan kan. Karena apa, keputusan kepala sekolah itu menjadi aturan-aturan yang akan datang. Kita punya idola, kita punya panutan siapa. Saya sebagai kepala sekolah, saya punya panutan. Saya pengen menjadi kepala seperti itu. Kalau beliau mengambil keputusan seperti itu, seperti apa? Nah, itu bisa menjadi panutan saya. Ada pertimbangan juga Ada pertimbangan. dari pendahulu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pengujian paradigma, benar melawan benar tadi. Kadang-kadang peraturan itu dengan kasihan bisa. Peraturan itu kita mau menetapkan peraturan apa belas kasihan paradigmanya. Ada yang seperti itu. Ada. Kemudian ataukah paradigma ini keadilan melawan keadilan tadi melawan kasihan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan. Banyak. Ini sebenarnya benar. Ini juga kesetiaan setia kawan. Karena apa? Dalam sebuah sekolah dalam pendidikan kan kita keluarga. Nah, itu harus kemudian ada juga keputusan jangka panjang dengan jangka pendek. Apakah kita mau ngambil keputusan jangka panjang atau jangka pendek? Kita lihat yang terbaik. Kemudian kita juga melihat juga melakukan prinsip-prinsip yang harus dalam sebuah ngambil keputusan. Apakah keputusan itu yang penting akhirnya, yang penting hasil akhir, atau kita harus sesuai dengan peraturan, pokoknya sesuai dengan peraturan, mau akhir hasilnya seperti apa kita sesuai peraturan, atau kita berbasis rasa peduli. Nah, kita kasih sayang peduli kepada peserta didik, peduli kepada sesama, kita mau yang mana kita ambil, kita sesuaikan dengan kasusnya. Kemudian ketika ada yang saling bertentangan tadi kita lihat apakah tidak ada opsi lain, sehingga dua-duanya tidak saling dirugikan. Nah, kan memang sebuah kebijakan tidak semua memuaskan, tetapi kalau ketika ada opsi lain, bagaimana dua-duanya itu merasa tidak terabaikan. Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga setelah itu, bagaimanapun juga kepala sekolah itu harus membuat keputusan. Betul. Ujungnya akan diambil oleh kepala sekolah. Nah, jadi dari tadi yang dijelaskan oleh Ibu, begitu banyak langkahnya, begitu banyak pertimbangan yang diambil untuk mengambil sebuah keputusan. Hanya satu keputusan, tapi langkahnya begitu banyak, pertimbangannya juga akan berpengaruh kepada keberlanjutan sekolah, keberlanjutan program pendidikan yang ada di sekolah kita juga seperti itu. Nah, dari langkah-langkah yang kompleks tadi yang beragam itu,
yang paling efektif gitu, yang selama ini yang paling efektif, yang menurut ibu gitu ya, yang menurut ibu paling efektif dalam pengambilan keputusan yang ada kasus-kasus dilema etikanya itu Iya. bagian mananya gitu, apa atau hal apa yang menurut ibu tuh paling efektif nih kalau mengambil keputusan dalam dilema etika itu apa? Kalau saya yang paling efektif itu ya bagaimana kita mengambil keputusan itu dimusyawarahkan. Nah, ketika bermusyawarah, kemudian orang-orang yang berkepentingan tadi, kemudian kita ngambil opsi-opsi itu tadi yang paling baik, paling efektif. Bagaimana? Kenapa ada opsi-opsi yang lain itu? Agar itu tadi kembali semua kepentingan tidak saling ketika bertentangan, tapi tidak saling dirugikan. Kita ambil keputusan yang paling bagus atau keputusan yang paling bijaksana dan positif. Tentunya yang paling sedikit dampak Resiko. negatifnya ya. Betul. Betul. Jadi yang saya tangkap itu ketika yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan itu mungkin tadi ibu tidak ingin menjadi one man show gitu ya, satu orang yang mengambil keputusan mutlak, tetapi harus dimusyawarahkan gitu. Ada tahapan untuk mengajak seseorang lain untuk berbicara seperti itu ya Bu ya. Nah terus kan tentunya pada pengambilan keputusan, pada prosesnya itu pasti ada tantangan gitu ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah, tantangannya tuh ketika memang kita berbenturan antara kebutuhan peserta didik dengan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itu juga itu termasuk warga sekolah kita juga. Nah, itu menjadi benar-benar tantangan sekali ya. Nah, seringkali kami saya ya khususnya sebagai kepala sekolah mengundang, kemudian kita kumpulkan bersama bagaimana kita beritahu ini loh kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana ketika masyarakat itu memberi dukungan. Nah, itu tadi kita perlu dukungan dari masyarakat untuk kepentingan peserta didik dan kemajuan pendidikan di sekolah kami. Jadi sekolah itu akan tetap bertujuan pada kebutuhan peserta didik gitu ya, utamakannya itu. Hanya saja itu seringkali ada gesekan mungkin dengan masyarakat dan itu yang jadi kesulitan ibu sekarang gitu ya. Oke, baik. Berikutnya mungkin ini Bu, kalau misalnya dalam membuat keputusan ada prosesnya gitu ya, apakah ada jadwal khusus gitu? Adakah ibu menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, atau ketika ada sebuah permasalahan maka itu akan langsung diselesaikan atau seperti apa? Kita lihat dulu permasalahannya apakah yang urgent yang harus saat itu kita selesaikan. Kalau yang urgent harus diselesaikan, memang sebagai kepala sekolah saya harus membuat keputusan. Kalau memang tidak urgent atau bisa kita lihat, kita menyediakan waktu. Karena apa itu tadi, ketika dengan dilema etika kan banyak orang yang berkepentingan dan sama-sama benar, bagaimana itu tidak saling menyakiti. Nah, jadi kita sediakan waktu, jadwal untuk kita mengambil langkah-langkah itu sehingga keputusan itu tidak menjadi penyesalan atau tidak salah langkah. Yang keduanya, bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena sebagai kepala sekolah saya harus bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Kemudian bagaimana keputusan itu mengandung kebajikan universal. Kemudian dan keputusan itu tetap kembali kepada kebutuhan peserta didik. Intinya itu ya, akan kembali lagi apa yang kita ambil itu kepada kebutuhan atau kita proses penghambaan kita kepada peserta didik seperti itu. Nah, selain tadi kan tantangan sudah ya seperti itu. Nah, sekarang dalam mengambil keputusan adakah gitu misalnya seseorang atau misalnya faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu ibu dalam proses mengambil keputusan? Nah, itu tadi contoh tadi yang saya jelaskan ke Bapak tadi kan ketika bertentangan dengan masyarakat. Nah,
saya tidak bisa, selain kita bermusyawarah, kita perlu orang yang bisa disegani, yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat juga. Jadi saya biasanya mengambil komite sekolah. Kemudian bukan selain itu kan kepada guru-guru semua, dewan guru. Kemudian kalau yang lebih tinggi bisa pengawas sekolah yang bisa memberikan penjelasan. Kemudian kalau memang itu bertentangan dengan hukum, kita bisa meminta instansi yang terkait. Bisa kayak gitu. Berarti dalam pengambilan keputusan itu bisa dipermudah dengan kerjasama antar semua gitu ya, semua iya, stakeholder betul, yang berkaitan dengan sekolah. Iya gitu. betul Bapak. Ini yang terakhir dari saya gitu. Jadi dari pengalaman Ibu yang tadi sudah disampaikan kepada saya gitu ya, dari semua hal yang tadi Ibu jelaskan, semua hal yang pernah dilaksanakan gitu, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan yang berkaitan atau yang mengandung unsur dilema etikanya gitu? Ya, itu tadi keputusan itu atau kebijakan itu tidak akan pernah memuaskan semua orang. Betul. Tetapi kita akan mengambil resiko yang paling kecil. Kita memberikan keputusan yang positif buat semua pihak. Kemudian itu kembali keputusan itu harus kembali tadi ya, keputusan itu harus kepentingan peserta didik. Kemudian bagaimana keputusan itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita tidak bisa langsung memberikan keputusan yang secepatnya. Kemudian sebuah keputusan itu kan harus ada mengandung kebijakan-kebijakan universal tadi. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajar, bagaimana keputusan kita itu harus berefek atau berdampak baik buat semuanya. Oke. Jadi intinya yang dipelajari oleh kita sekarang itu adalah ya tadi keputusan memang betul ya yang dikatakan oleh Ibu, keputusan itu apapun itu tidak akan membuat semua orang senang gitu ya. Iya. Tetapi ketika keputusan itu sudah diambil, maka itu jadi konsekuensi oleh semua yang terkait begitu. Iya, betul ya. Jadi keputusan yang diambil sebisa mungkin itu mengandung nilai kebajikannya, berorientasi kepada kebutuhan peserta didik, dan tadi keputusan yang dibuat itu dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya nanti keputusan-keputusan yang dibuat itu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah kita. Gitu ya Bu ya. Itu insya Allah yang kita lakukan. Yang kita harapkan, yang kita akan lakukan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan kali ini. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan di kemudian hari apa yang Ibu bagikan kepada saya itu dapat menjadi bekal untuk saya ketika nanti menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang harus mengambil keputusan gitu ya. Ternyata tadi kompleks banget gitu ya. Iya betul Pak. Pengambilan keputusan itu ada tahapan-tahapannya dan langkah-langkahnya, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini jadi amal baik bagi kita semuanya. Amin. Dan bisa dijadikan pelajaran untuk semua orang yang nanti melihat video yang nanti akan saya bagikan. Amin. Izin untuk nanti di hasil videonya saya upload untuk di tugas saya juga gitu ya Bu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Fitri yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai terkait tugas dari pendidikan guru penggerak saya, yang dimana tugasnya itu diminta untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah untuk diminta pengalamannya terkhusus pada bagian untuk pengambilan keputusan gitu ya.
pengambilan keputusan yang pernah dilakukan di sekolahnya selama menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin di awal itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu terkait nanti apa yang kita akan laksanakan gitu ya. Jadi nanti Ibu cukup menjawab tentang apa yang mungkin pernah dilaksanakan di sekolah atau keputusan-keputusan yang pernah dilaksanakan di satuan pendidikan, atau misalnya ketika Ibu dulu menjadi seorang guru dihadapkan sebuah masalah yang harus diambil keputusannya sebaik mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan wawancara ini dengan baik dan lancar gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Oke. Jadi arah dari pembicaraan kita kali ini adalah tentang pengambilan keputusan yang di dalamnya mungkin ada hal yang bertolak belakang atau ada hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan bertanya tentang bagaimana gitu ya selama ini tuh Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang harus diambil keputusannya, itu ada di dalamnya ada dilema etika dan bujukan moral gitu ya, atau cara mengidentifikasi itu masalah mana atau kasus mana yang dilema etika dan masalah mana yang bujukan moral seperti itu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya selama ini? Sejauh ini mungkin untuk pengambilan keputusan sepertinya belum ada masalah. Seperti apa gitu maksudnya untuk yang tentang dilema etika itu? Dilema etika itu jadi seperti ini. Ketika kita mempunyai sebuah permasalahan atau kasus atau sebuah kejadian yang kita memerlukan pengambilan keputusan, di mana keputusan itu tuh berbenturan antara sesuatu yang benar dengan yang benar. Nah, itu jadi dilema etika. Contoh misalnya ada kejadian seperti ini ketika ada siswa yang untuk mau naik kelas tetapi dia nilainya kurang gitu ya. Nah, ada keraguan misalnya apakah harus dinaikkan dengan pertimbangan tertentu atau ditinggal kelaskan gitu. Keduanya betul, ketika dia tinggal kelas itu memang nilainya tidak sesuai atau misalnya kehadirannya kurang. Tapi di sisi lain dia itu kehadirannya kurang karena ada masalah ekonomi, sehingga kalau misalnya dia tidak dinaikkan maka akan lebih memberatkan lebih lama kepada orang tuanya. Nah, itu dilema etika. Jadi kedua-duanya itu benar gitu. Nah, kalau misalnya untuk bujukan moral itu ada sebuah kejadian yang dimana salah satunya itu adalah hal yang salah gitu ya. Dilema yang salah gitu ya. Jadi bujukan moral itu adanya yang bertentangan antara benar dan salah. Contoh misalnya ketika kita membelanjakan sebuah anggaran sekolah kepada orang tertentu karena kita diiming-imingi oleh ada timbal baliknya, ada cashbacknya gitu. Nah, itu adalah bujukan moral yang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana cara Ibu mengidentifikasi hal-hal yang tersebut, ada yang dilema etika atau bujukan moral gitu. Oke, mungkin kalau misalnya sejauh ini memang belum ada ya untuk yang dilema etika. Cuma kalau misalnya kasusnya seperti tadi, ya kita pertimbangkan dulu mana yang lebih banyak baiknya seperti itu. Ketika misalnya seorang anak yang tidak jarang masuk sekolah, kemudian harus tidak naik kelas seperti itu. Tapi ketika misalnya kalau tidak naik kelas nanti malah memberatkan orang tuanya, maka kita diskusikan dengan guru-guru seperti itu. Lebih baik mana misalnya
ya dipertimbangkan saja gitu. Lebih banyak mana kebaikannya atau mudorotnya seperti Oh, itu. gitu. Baik, jadi memang selama ini untuk hal-hal yang seperti itu belum ditemukan di sekolah gitu ya, karena mungkin ibu juga masih baru Masih ya baru. jadi kepala sekolahnya. Baik, kalau begitu dalam eh, menjalankan keputusan gitu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan, itu bagaimana cara mengambil keputusannya jika nanti ditemukan gitu hal-hal seperti itu, ketika ada dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang tadi, itu bagaimana cara nanti ibu memutuskan keputusannya seperti apa? Oke, pertama dipertimbangkan, mendiskusikannya dengan rekan kerja, kemudian ditimbang mana misalnya keputusan itu apa sih namanya, ya lebih berat kemana gitu kan. Mungkin mencari ini ya, mencari yang lebih banyak positifnya Positifnya, atau yang lebih sedikit lagi ininya apa dampak negatifnya. dampak negatifnya. Kayak oke, dianalisisnya seperti itu ya. Jadi mungkin akan dipikirkan nanti apa yang jadi dampak positifnya dan nanti dampak negatifnya seperti apa gitu ya. Dipertimbangkan mana yang lebih banyaknya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Berarti kalau untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang selama ini pernah dilaksanakan oleh ibu di sekolah? Kalaupun belum ada yang muncul tentang dilema etikanya juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi apa biasanya langkah-langkah atau prosedurnya keputusan itu diambil tuh biasanya seperti apa yang diambil di sekolah? Oke, kami rapatkan dulu, kemudian dianalisis masalahnya seperti apa, dirembukan, kemudian ya diambil mana yang lebih banyak positifnya. Seperti itu ya. Jadi lebih cenderung menggunakan pendekatan kerja tim gitu ya, Tim daripada untuk memutuskan sendiri Iya. begitu ya. Jadi dianalisis masalahnya itu sebagai Bersama. sebuah tim di sekolah. Oke, bagus. Itu luar biasa ya. Jadi kalau di sekolah itu mempunyai tim yang solid untuk setiap pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, lalu hal tersebut memang sudah efektif atau ada cara lain yang lebih efektif dalam mengambil keputusan itu? Selama ini sih untuk mengambil keputusan seperti apa namanya, dalam mengambil keputusan setiap kegiatan saja. Oke, Biasanya berkaitan dengan pelaksanaan Iya, kegiatan gitu pelaksanaan ya. kegiatan gitu. Kami memang biasanya seperti itu, bekerja sebagai tim. Jadi saya juga tidak apa sih namanya, tidak otoriter ya. Semuanya diambil keputusan secara bersama-sama. Secara bersama-sama, jadi terbiasa untuk melakukan hal bersama-sama gitu. Seandainya ketika kegiatan itu memang sudah direncanakan di awal, lalu ada hal yang membuat kegiatan tersebut harus tidak dilaksanakan atau tidak terjadi. Nah, biasanya keputusan apa yang diambil kalau seperti itu? Maksudnya Jadi ketika ini sudah direncanakan nih tanggal segini kita mengadakan kegiatan ini, nah ternyata ada hal yang menyebabkan kegiatan itu tidak terlaksana atau mungkin mundur pelaksanaannya. Biasanya apa yang dilakukan untuk kembali dengan kegiatannya supaya lebih jadi terlaksana lagi atau seperti apa biasanya? Hal apa yang dilakukan? dirapatkan kembali, kemudian dirumuskan kembali kapan rencana, apa sih namanya, kapan kegiatan itu harus dilaksanakan lagi, seperti itu. Kayak begitu. Jadi tidak apa namanya, tidak jadi keputusan mutlak dari kepala sekolah mungkin seperti itu ya. Fleksibel aja. Fleksibel. Jadi kalau ada kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan nanti diulang lagi gitu ya ininya. Baik, seperti itu. Lalu
tentunya dalam setiap pelaksanaan kegiatan ataupun dalam pengorganisasian di sekolah itu pasti muncul tantangan, terlebih untuk mengambil keputusan ini. Nah, tantangan apa yang biasa ditemukan atau sudah pernah ditemukan di sekolah Ibu tentang khususnya di pengambilan keputusan, apa yang menjadi tantangan yang berat gitu di sekolah yang ditemukan? Mungkin ini ya, perbedaan pendapat aja sih. Cuma setelah dirembukan kembali lah itu perbedaan pendapatnya, sampai didapatkan hasil yang betul-betul ini ya, betul-betul jadi keputusan bersama gitu bersama. ya. Ada ini nggak ada tantangannya tuh, ada yang dari luar atau misalnya dari luar personel sekolah atau apa gitu yang pernah ditemukan? Tidak sih. Tidak ya, semua berarti berjalan lancar ya dengan masyarakat, dengan orang tua juga begitu ya. Nah, lalu ada ini ya, ada di sekolah Ibu ada misalnya kalau ditemukan sebuah permasalahan gitu, ditemukan sesuatu yang harus diambil keputusannya, apakah ada hal yang jadi jadwal gitu? Kita tuh harus, kalau misalnya pengambilan keputusan tuh ada jadwalnya gitu, atau misalnya fleksibel saja, atau seperti apa biasanya di sekolah? Fleksibel aja. Ketika ditemukan permasalahan ya kita langsung rembukan supaya lebih cepat untuk penanganannya. Oke. Baik, jadi lebih fleksibel gitu ya di kalau di sekolah gitu ya, karena berhubungan juga dengan yang lain gitu. Nah, kalau di sekolah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah kerja Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Ini tuh faktor ini tuh bisa mempermudah, atau seseorang itu bisa mempermudah atau membantu proses pengambilan keputusan di sekolah gitu? Ada tidak? Mungkin apa ya, komite sekolah kali Komite ya. sekolah. Komite sekolah. Oh, jadi dengan komite sekolah kerjasamanya sudah Ya, baik gitu ya? bersinergi lah. Oh, oke. Jadi selama ini tuh komite sekolah menjadi sosok atau seseorang atau faktor yang mempermudah gitu atau membantu dalam pengambilan keputusan gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir Bu, mungkin pertanyaan dari saya, dari semua yang tadi disampaikan oleh Ibu, pengalamannya yang sudah pernah dilaksanakan gitu, hal apa yang bisa dijadikan pelajaran untuk bisa dibagi ke saya juga, bisa dibagi ke nanti yang teman-teman nanti yang nonton juga, hal apa yang bisa diambil pelajarannya dari khususnya dari proses pengambilan keputusan ini? Hal-hal apa? Dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian mungkin dalam pengambilan keputusan juga harus dipertimbangkan lebih banyak mana positif dan sisi negatifnya, seperti itu. Kemudian ya itu tadi, mungkin harus diskusi. Diskusi. Iya. Baik, jadi apa yang bisa saya simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu tidak, meskipun ada kita seorang kepala sekolah atau pemimpin di sekolah gitu, tidak bisa memutuskan hal itu sendiri, karena terkadang itu berhubungan dengan yang lain gitu ya, berhubungan dengan murid, berhubungan dengan rekan guru yang lain, berhubungan dengan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bantuannya dan kesediaan waktunya untuk kita berdiskusi tentang keputusan dan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang disediakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.